Yesus. Pada pagi hari ini kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam ruangan Maha Kudus-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami boleh menghampiri hadirat-Mu, menghampiri ruang Maha Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. May worship leader, singer, tim musik, lima tamu LCD, multimedia, mixer, core. Terlebih lagi hamba-Mu ya Tuhan, percaya kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kita urapi sehingga pelayan kami boleh berkenan di hati-Mu, menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang dilayani pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan atau yang masih di rumah. Tuhan, percepatkan langkah mereka, Tuhan hantarkan mereka hingga sampai tiba di gereja bersama-sama kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hadir bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, mensingkirkan semuanya. Bila Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap ruangan gereja ini, Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga hati kami dengan ucapan syukur kami boleh datang padamu Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalan ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Salam. Salam Bapak Ibu yang di rumah. Glory. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan yang luar biasa, kita diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah. Itu anugerah yang terindah. Kita merasakan suatu kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memuji dengan penuh sukacita. Katakan, Gusti Yesus kulo bade nderek Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Glory. Gusti kula badhe nderek
Artinya pujian ini mengatakan, kalau belum nggak tahu artinya ya, kita senantiasa selalu percaya pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kedamaian sejahtera, tidak akan kecewa dalam Tuhan Yesus. Sampai saat ini saya, keluarga saya ya, itu anak saya selalu manti-manti kalau orang Jawa ya, selalu kepada Tuhan Yesus yang memberikan nanti jalan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan kita Yesus. Tiada ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita nyanyi dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan pujian, dengan sukacita. Bangkit serukan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari. Haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri? Masih ya. Puji nama Tuhan. Kalau enggak kuat silakan duduk ya. Kalau kuat mari kita akan nyanyikan dengan sukacita. Haleluya.
Kerahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
pujian katakan, orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan Yesus, namanya sudah tercatat di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita senantiasa untuk kita anak cucu kita, mungkin saudara-saudara kita yang belum beriman, yang malah kita akan bersama-sama. Kita akan bersama-sama nanti di surga yang mulia. Tuhan akan memberikan tempat yang layak untuk kita, karena orang yang setia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kami ajak bangkit diri, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan nyanyikan dengan pujian kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kekuatan
keadaanmu dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah. Kau Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Hanya di dalam-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara penuh dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian pengagungan yang kami naikkan boleh berdupa harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini saat yang terindah bagi kami mendengarkan firman-Mu. Ajari kami seperti Maria yang mau duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dan rindu Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami, untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Ajari kami menjadi umat-Mu yang mau taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat. Baik itu firman Tuhan yang menasihati, firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang menguatkan, itu mau kami simpan, kami terima, sehingga bertumbuh dan berbuah kelipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yafet Geta. Ya, beliau adalah anggota Majelis Pusat GPPS, sekaligus bapaknya Eldad yang main drum tadi ya.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Kalau di tempat saya ditanya bagaimana kabarnya atau apa kabarnya, luar biasa. Yesus dahsyat. Saudara, saya tidak tahu persis apa keadaan saudara, tapi yang pasti Yesus tetap dahsyat. Kalau tadi saya diperkenalkan sebagai salah satu anggota Majelis Pusat, puji Tuhan. Dari tempat ini kemudian ada salah satu Majelis Pusat GBPS. Kenapa saya bilang dari tempat ini? Karena memang saudara 24 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu saudara, tepat tanggal 18 Juli tahun 1999, saya diberkati di tempat ini. Makanya saya bilang dari tempat ini ada satu utusan Majelis Pusat GBPS. Saya sesungguhnya sangat bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum kenal. Saya Yafet Geta, asli dari Manado. Kalau ada yang dari Manado boleh ketemu nanti. Ya, tentunya terima kasih kepada pengurus pekerjaan Tuhan di tempat ini yang telah memberikan kesempatan buat saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Saya melihat untuk muka-muka lama ini kelihatannya sudah kurang ya, saya lihat muka-muka lamanya. Entah itu sudah berangkat pulang ke surga, entah itu kemana, saya tidak tahu. Yang pasti yang saya mau ingatkan adalah tetaplah setia. Saudara tahu gereja Tuhan sekarang ini sedang berada di dalam pemurnian. Sekali lagi, gereja Tuhan sedang berada di dalam pemurnian. Apa yang tadi dikatakan di atas adalah memang situasinya seperti itu sekarang, saudara. Alkitab mencatat bahwa di penghujung akhir zaman akan muncul berbagai macam pengajaran. Dan hari-hari ini tentunya bagi Bapak Ibu yang suka membuka HP, media sosial, tentunya Bapak Ibu tahu persis isu apa yang sedang merebak hari-hari ini, saudara. Doktrin yang sudah dibahas di abad-abad yang keempat sampai dengan abad yang ketujuh terkait dengan Yesus Kristus dan keilahiannya, hari-hari ini diangkat kembali, saudara. Padahal doktrin itu sudah dibahas, diselesaikan di abad yang keempat sampai dengan abad yang ketujuh tentang keilahian Yesus Kristus. Hari ini, saudara, di medsos beredar seorang dokter, bukan seorang sarjana, tetapi seorang dokter dengan berani mengatakan Yesus bukan juru selamat. Olehnya selaku majelis pusat, salah satu tugas bagi majelis pusat dan kemudian breakdown ke majelis daerah, yaitu menjaga pemurnian pengajaran yang ada di gereja-gereja lokal. Di abad keempat sampai dengan abad yang ketujuh ada yang namanya paham Arianisme. Dia tidak mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Yesus hanya sebatas manusia. Sama dengan paham saksi Yehova. Ada juga yang namanya Ebionisme. Sampai pada abad yang ketujuh ada yang namanya Unitarianisme.
itu juga tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang ada yang ngomong seperti itu lagi. Tapi hari ini saya mau berkata, Alkitab mencatat Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Itu dipegang. Jangan dengar kata orang, tetapi dengar kata Alkitab. Kata firman Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu. Ketika orang mulai terjebak, terpengaruh dengan apa yang menjadi isu saat ini, mereka akan dibawa masuk pada pemahaman-pemahaman yang kurang jelas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dimulai dari penafsiran-penafsiran, sehingga membuat mereka terjebak dengan pemahaman yang keliru. Hari ini saudara, saya rindu agar jemaat Tuhan, GPPS Temesan, tetap setia, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya memang tidak akan membahas tentang doktrin, karena doktrin kita GPPS sudah final. Saya percaya hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga tetap menjelaskan kepada jemaat untuk tetap kuat, tetap setia. Orang yang tidak setia dengan Tuhan akan tergerus dengan situasi dan kondisi dunia hari-hari ini. Bulan Juni, bulan Juli adalah bulan di mana tidak sedikit orang tua yang sangat bersuka cita, sangat bersyukur. Kenapa? Anaknya naik kelas, anaknya ranking, senang. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang stres. Mudah-mudahan di tempat ini gak ada yang stres. Kenapa stres? Karena ketika mau masuk SD, ketika mau masuk SMP, tentunya menggunakan apa saudara? Biaya. Puji Tuhan bagi yang sudah diberkati. Tapi bagi yang belum diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan berkat, itu menjadi masalah saudara. Nah pagi hari ini saudara, saya bawa saudara untuk membaca bagian firman Allah yang terambil dari kitab Ratapan. Bagian firman Allah yang terambil dari kitab Ratapan. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lebih jauh, karena banyak di antara Bapak Ibu yang sudah tahu. Kitab Ratapan Fatsal yang ketiga, sudah dapat? Saya ajak saudara baca mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama ya. Tetapi saya baca ayat 25, Bapak Ibu baca ayat 20 maksud saya ya. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu baca ayat 21 dan begitu selanjutnya kita bergantian. Ayat 20 berkata begini saudara, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sama-sama 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dari teks ini saudara, saya kasih topik, saya kasih judul yaitu tetap berharap pada Tuhan walau dalam pergumulan. Di atas tadi saya mengatakan bahwa bulan Juni dan bulan Juli adalah bulan di mana banyak orang tua senang, bersyukur, bersuka cita karena anaknya naik kelas atau lulus. Tapi sekaligus banyak yang stres. Kenapa memikirkan biaya dan lain sebagainya saudara. Dan itu merupakan bagian tertentu bagi setiap orang tua.
Nah, kalau kita bicara tentang tetap berharap pada Tuhan saat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, itu sangat mudah, saudara. Betul? Mudah ketika kita berharap pada Tuhan saat kondisi baik-baik saja, saat kondisi aman-aman saja, mudah, saudara. Orang yang gak belajar firman Tuhan pun bisa seperti itu. Namun bagaimana bila situasi hidup yang kita lalui setiap hari sedang berhadapan dengan ragam pergumulan? Ini tentunya saudara menjadi satu pergumulan yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri dikaruniakan 2 anak. Yang satunya tadi nih, yang ngedrum. Butuh biaya yang tidak sedikit. Adiknya naik kelas 3 SMA, sama butuh biaya juga. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan ini, saudara? Ini yang acap kali membuat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan mempertanyakan, apakah masih ada Tuhan? Apakah ada Tuhan dalam hidup ini? Bahkan mungkin kita bisa nyeletuk dan berkata bahwa, apakah Tuhan masih ada? Masihkah saya harus berharap kepada Tuhan? Dalam sebuah komunitas, mereka sedang ibadah kepada Tuhan, tiba-tiba di sana ada ruang kesaksian. Ruang kesaksian dibuka, lalu kemudian ada satu ibu yang langsung angkat tangan. Saya mau bersaksi. Lalu dia maju, dia bersaksi. Puji Tuhan, hari ini saya sungguh bersukacita di hadapan Tuhan. Karena setelah melewati puasa 40 hari 40 malam, Tuhan nyatakan mujizat, payudara yang kena kanker sembuh. Kira-kira kalau saudara mengalami hal itu lalu kemudian Tuhan tolong, sukacita enggak kira-kira? Sukacita. 2 hari yang lalu saudara, malam-malam istri saya kasih makan sama saya, kasih makan. Dia kasih makan, makanannya sama. Makanan pagi, sarapan, siang, kemudian malamnya, makanannya sama. Kami tidak makan di meja makan, kami makan di luar karena gereja di tempat kami itu kan luas. Luas lahannya, jadi kami makan di luar. Tapi ada mejanya Bapak Ibu. Sementara kami makan tiba-tiba ada sepeda motor masuk. Berhenti. Kami kenal saudara. Orang kalau masuk seperti itu pasti ada keperluan untuk kami. Gak ada yang lain karena memang sudah di pagar gereja. Lalu singkat cerita saudara, ibu-ibu ini turun dengan bawa tas kresek. Ketika dia datang menemui kami, ternyata saudara dia bawa sate. Dia bawa minuman ronde. Wah, keren itu. Setelah saya doakan, saudara, ibu ini pulang. Baru istri saya ngomong sama saya. Pi, tahu enggak? Dari tadi itu sebenarnya hati saya bilang begini. Sakno loh, papi makan dari pagi, siang, sampai malam. Hanya itu sama gitu loh. Tapi dia enggak ngomong sama saya saudara. Baru setelah ada yang ngantar sate itu, baru dia ngomong. Saya baru bilang begitu dalam hati saya, ternyata Tuhan itu maha tahu. Bisa katakan amin? Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu semua persoalan yang ada di dalam hidup kita. Sekecil apapun persoalan kita, tidak satu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Hari ini saya tidak tahu persis bagaimana persoalan hidup saudara.
Yang pasti dia Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tahu. Ibu tadi bersuka cita ketika doanya dijawab oleh Tuhan. Setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa dan kemudian dia berdoa minta kemurahan Tuhan. Tuhan menjawab, kanker payudaranya sembuh. Tapi tiba-tiba saudara, ada seorang ibu juga yang angkat tangan. Saya juga mau bersaksi. Lalu ketika dia bersaksi saudara, dia katakan apa? Saya juga sudah berdoa 40 hari 40 malam. Tapi setelah saya berdoa sampai detik ini saya belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dua hal yang sangat kontradiktif, saudara. Saudara milih yang mana? Doa langsung dijawab atau yang tidak dijawab? Saudara, ini realita hidup manusia yang tidak bisa dihindari. Ada orang berkata kalau boleh saya tiap hari menikmati kebaikan Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan, serba tercukupi, itu salah. Ketika saudara dan saya ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, transaksinya apa saudara? Kalau kamu mengikut aku, kamu harus apa? Ya. Hanya sampai situ? Dan mengikut aku, memikul salib. Makanya saya tadi ketawa itu pas saya dengar ada pujian awal itu. Derek Gusti itu loh. Kulo, apa katanya? Bahasanya saya nangkap. Saya mau ikut manggul salib Gusti. Begitu ya tadi pujiannya. Begitu ya. Coba tolong kasih ingat saya lagunya bagaimana tadi? Nah, Gusti Yesus kulo bade ndere tuan slaminyo. Nah, ini bayang kedua yang saya suka. Ndere apa? Sekali lagi ndere apa? Sekali lagi ndere apa? Emangnya enak? Baru dirasani sudah melayu. Nggih napa nggih? Lagi dirasani iki lho, wis melayu weh. Aku ora nang gereja-gereja. Katanya manggul salib Yesus. Itu baru dirasani saudara. Belum seperti apa yang dia alami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian hebat. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia dengan Tuhan. Saya melihat muka-muka orang lama di tempat ini sudah kurang. Why? Kemana mereka? Di mana komitmen kita dengan Tuhan? Di mana janji kita dengan Tuhan? Mau tetap setia selaminya. Bahkan dikatakan derek manggul. Emangnya enak? Manggul salib Yesus itu enggak enak, saudara. Enggak enak. Betul? Enggak enak. Tapi itu transaksi kita, saudara, dengan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, pertama-tama Yesus katakan, kalau kamu ikut aku, kamu harus memikul salib. Terus bagaimana kalau kita mengalami penderitaan dalam hidup ini? Ya konsekuensi kan? Amin? Konsekuensi saudara. Dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, adalah situasi di mana bangsa Israel mengalami berbagai penderitaan. Ini tentunya menjadi pergumulan tersendiri bagi penulis kitab ini. Penulisnya siapa? Penulisnya itu yaitu Yeremia.
Catatan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ini menggambarkan, menjelaskan tentang rentetan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 itu rentetan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Coba lihat. Dari ayat yang pertama. Ratapan pasal 3. Saya mulai mengupas Ratapan pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan apa? Cambuk murkanya Tuhan. Saudara lihat di sana murkanya menggunakan huruf kapitalnya menunjuk kepada Tuhan. Yeremia ngomong begini saudara, aku ini loh, aku orang yang melihat sengsara disebabkan oleh cambuk murkanya Allah kepada bangsa Israel. Artinya Yeremia menyaksikan betapa Tuhan menghajar umat Tuhan pada waktu itu. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, perhatikan. 2, 3. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam apa? Wow, dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Saudara, ini satu situasi, satu keadaan yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat menakutkan. Saya percaya selama saudara ikut Tuhan sudah mengalami banyak situasi dalam hidup ini. Kadangkala seperti jalan tol ya, wena ya, lari kencang. Tapi kadangkala kita juga diizinkan oleh Tuhan harus melewati grunjal-grunjal. Apa itu grunjal? Harus melewati kerikil-kerikil tajam. Karena begitu banyaknya persoalan dalam hidup ini. Setiap hari. Nah Yeremia juga seperti itu, dia mengatakan ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan sesungguhnya aku dipukulnya, dipukul Tuhan berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Saudara, bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Sepanjang hari saudara dan saya tidak mengalami yang namanya kebaikan dalam hidup. Justru sebaliknya kita mengalami yang namanya pukulan-pukulan penderitaan dari Tuhan. Masihkah saudara bertahan dengan situasi itu? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku apa? Gak enak kabeh saudara. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ini gak enak kabeh saudara. Tapi ini realitanya saudara. Ini kenyataannya. Makanya kadangkala orang itu menggunakan ayat yang ke-21 itu. Sebenarnya orang tidak tahu sejarahnya seperti apa. Tapi kalau orang tahu sejarahnya seperti apa teks ini, maka dia akan kaget. Bahwa orang yang mengatakan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan setiap hari, itu bukan sedang dalam kondisi baik-baik saja. Tapi dia sedang dalam penderitaan. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan ia mendirikan tembok sekelilingmu, mengelilingi aku dengan kesedihan dan wow, itu menjadi makanan setiap hari saudara. Secara khusus kami hamba-hamba Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan menolong saya sampai sejauh ini. Kami sudah melewati berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan dalam hidup ini. Pasang surut dalam pelayanan. Susah senang dalam pelayanan.
Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ayat yang ke-6, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Saya akan bacakan selanjutnya saja. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Segala-galanya tertutup, saudara. Segala-galanya sepertinya gak ada pertolongan dari Tuhan. Dan ini adalah kondisi yang sangat sulit dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau ingat sedikit balik ke belakang, kurang lebih 2-3 tahun lalu bagaimana pandemi membuat orang panik, membuat orang ketakutan. Hampir setiap hari orang dengar yang namanya wiu. Betul ya? Oh, sini enggak ada ya? Enggak ada ya? Banyak juga ya. Tempat saya, saudara, tiap hari wiu. Pagi-pagi suaminya dipanggil Tuhan. Sorenya, saudara, istrinya dipanggil Tuhan. Orang semakin ketakutan dan suasana itu membuat tidak sedikit orang mulai berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kadangkala situasi yang seperti itu membuat saudara dan saya melekat dengan Tuhan. Amin. Kadangkala situasi sulit membuat saudara dan saya menghampiri Tuhan, mendekat dan melekat kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, jangan tunggu situasi sulit baru mendekat kepada Tuhan. Tetaplah setia dengan Tuhan. Amin. Ayat 8 dikatakan begini, walaupun aku memanggil-manggil, dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Pernah ke saudara seperti ini? Wis doa itu loh, gak didengar. Seolah-olah langit itu seperti tembaga yang menghalangi doa kita. Sama seperti 2 kesaksian tadi. Kesaksian pertama dia bersuka cita karena ditolong oleh Tuhan. Tapi kesaksian yang kedua, dia bilang saya sudah puasa 40 hari 40 malam, tapi tidak ditolong oleh Tuhan. Sepertinya doanya ada penghalang. Pernah ke saudara alami seperti itu? Jika pernah saudara, saya beritahu, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Dia ingin saudara lebih kuat. Dia ingin saudara lebih dewasa di dalam Tuhan. Ayat 9 dikatakan ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Singkatnya saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, itu rentetan penderitaan yang sama sekali membuat Yeremia sendiri merasakan betapa hidup ini tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Karena situasi yang dialami begitu berat. Saya bawa saudara untuk melihat ayat 20 saja kita baca. Ayat 20, sama-sama kita baca. 2, 3. Jiwaku selalu ingat akan hal itu. Dan apa? Dan tertekan dalam diriku. Apa yang diingat? Rentetan penderitaan tadi mulai dari ayat 1 sampai dengan 19 itu yang diingat. Makanya ayat 20 dia katakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, saya percaya ketika kita mulai merenungkan dalam hidup ini dan kemudian mengingat betapa banyak penderitaan yang sudah kita lewati, kadangkala membuat nyesek dalam diri kita. Sama seperti Yeremia. Tapi pelajaran yang perlu kita pahami hari ini, saudara, dari dalam pergumulan, dari dalam penderitaan yang seperti itu, ayat 21 kita sama-sama baca. 2, 3.
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan, tetapi hal-hal inilah aku perhatikan. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat hal apa yang diperhatikan oleh Yeremia sehingga dia tetap berharap kepada Tuhan. Ada 3 hal yang saya coba bagikan kepada saudara. Dari dalam pergumulan, dari dalam penderitaan, ini yang membuat Yeremia tetap menaruh harap kepada Allah. Ini yang membuat dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap ingat bahwa Allah lah satu-satunya sumber pertolongan. Coba perhatikan hal apa yang diingat? 1. Ayat 22 dan ayat yang ke-23 bagian A. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Saat kita mengalami penderitaan, pergumulan dalam hidup ini, saudara, jangan kita masuk lebih dalam fokus kepada penderitaan. Jangan kita hanya melihat betapa beratnya persoalan hidup ini. Tapi ingatlah, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan ini yang menjadi acuan kepada Yeremia, yang membuat dia berharap karena dia mengingat ini. Meskipun dalam pergumulan, meskipun dalam penderitaan yang dialaminya, dia tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saudara, kalau kita dalam pergumulan, kita mengingat kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, maka kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kemampuan untuk tetap menatap hari depan yang penuh dengan harapan. Bagian Alkitab lain mengatakan begini, Allah memberikan cobaan kepada kita, Allah memberikan ujian kepada kita, tidak melebihi apa? Kekuatan kita. Jadi artinya meskipun memang menurut kita, penderitaan, persoalan hidup yang kita alami ini begitu beratnya, tapi tahukah saudara, sebenarnya Allah tahu kapasitas kita. Allah tahu kemampuan kita. Allah tidak memberikan melampaui atau melebihi kekuatan kita. Hari ini saudara bangkit dari keterpurukanmu. Dari banyaknya persoalan hidup, bangkit. Dan tetap mengingat kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, saya banyak membaca di medsos, orang memberikan ayat ini. Orang tidak tahu sejarahnya seperti apa, saudara. Orang hanya memberikan ayat bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan setiap hari. Orang tidak tahu bahwa tulisan ini muncul, kata kalimat ini muncul ketika orang itu bukan sedang dalam baik-baik saja. Tetapi dia mengalami rentetan penderitaan mulai dari ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, saya percaya bahwa apa yang dilihat, apa yang dialami oleh Yeremia, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, saya percaya Bapak Ibu masih belum sampai ke sana. Betul? Belum sampai ke sana, saudara. Ini sangat detail, mulai dari ayat 1, sangat detail. Bagaimana dia harus menghadapi pergumulan yang teramat berat. Tetapi dia katakan, aku tetap berharap kepada Allah, karena yang pertama, kasih setianya tidak berkesudahan. Setiap pagi selalu baru, saudara. Setiap pagi selalu ada yang baru, saudara. Maka saya di jemaat di tempat saya layani, ketika kami berdoa, saya mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan hidup ini, tetap perkatakan bahwa Yesus itu tetap sama. Dulu dia bisa tolong. Sekarang dan selamanya dia tetap bisa tolong kita. Amin, saudara.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu sedang rapuh hari-hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan dalam hidup hari-hari ini. Tidak tahu kesulitannya apa. Apakah dalam rumah tangga, apakah dalam hal keuangan, atau mungkin hubungan kita. Saudara dengarkan baik-baik. Jangan terlampau jauh memikirkan tentang sesuatu itu yang sifatnya temporal atau sementara. Pikirkanlah Tuhan tetap setia buat saudara dan saya. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Perbarui hidupmu dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya saat-saat tertentu atau saat kita butuh. Tetapi setiap hari kita akan terus membarui kasih setia dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Yeremia berharap kepada Tuhan? Yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca ratapan pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah apa? Bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, saudara, Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Bagian yang tidak tergantikan oleh apapun. Jujur saudara, hari-hari ini kadangkala hal ini terabaikan. Saya pernah mau khotbah di salah satu tempat. Ada anak Tuhan yang ngantar saya. Pasangan suami istri ini cinta Tuhan, tapi bukan berjemaat tempat saya. Mereka punya persekutuan, saya sering diundang di situ, pelayanan di situ, kemudian mereka yang ngantar, saudara. Mereka yang ngantar, mungkin ada sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan. Jadi mereka ngantar saya. Kita baru hampir 1 kilo, saudara. Baru hampir 1 kilo perjalanan. Tiba-tiba suaminya bingung. Duh, Mi, gimana? HP ku mana? Rupanya HP ini lali. HP-nya lupa. Ketika dia sadar bahwa HP-nya lupa, kemudian dia, Mi, gimana sih kok enggak diingatkan? Ayo balik-balik lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita seperti itu. Bangun pagi, yang dipegang dulu apa kira-kira? Alkitab? Sendok, garpu, HP, atau kopi. Jujur kita di hadapan Tuhan, kadangkala ada banyak hal yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup ini. Dan tanpa kita sadar kita sudah menyedihkan hati Tuhan. Padahal Tuhan mau, Tuhan itu bagian yang tidak bisa tergantikan dalam hidup ini. Bisa katakan amin? Amin, saudara? Tuhan itu menjadi bagian yang tidak tergantikan oleh apapun, saudara. Saya sadar bahwa kita memang sedang ada di zaman digital, di mana semua orang menggunakan HP. Tapi saudara, HP tidak bisa menggantikan posisinya Tuhan. Amin. HP tidak bisa menggantikan posisinya Tuhan. Katakan ke samping kiri kanan, eleng loh, HP tidak bisa menggantikan posisinya Tuhan loh. Amin. HP tidak boleh menggantikan posisinya Tuhan. Saudara tahu ketika kita menggantikan posisinya Tuhan, itu sama dengan kita sedang menduakan Tuhan. Seolah kita tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan, seolah kita tidak percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Zaman pandemi, sebagai seorang guru, kadangkala saya merasa miris. Karena kenapa? Sekolah semua ditutup. Dilarang anak-anak datang ke sekolah. Kami hanya by phone aja.
Jadi belajar lewat ini saudara, lewat HP belajarnya. Lalu kemudian beredar di berbagai macam medsos. Mereka ngomong apa? Memang betul kalau kita pakai ini boleh-boleh saja. Bahkan jujur, kadangkala saudara dan saya masih pintar Google. Mbah Google itu loh lebih pintar. Mbah Google itu kan ditanyai opo wae ngerti loh. Benar enggak? Mbah Google itu ditanyai apa saja dia pasti jawab. Kadangkala kan kita ditanyain kan enggak bisa jawab. Betul apa betul? Oh iya loh, kan anak-anak sekarang kritis loh. Kadangkala ditanyai kita enggak bisa jawab. Jadi berarti kita masih pintaran Google ya, Mbah Google. Tapi tahukah saudara, ada anak-anak yang mengatakan begini saudara, kami enggak puas kalau hanya ketemu di sini. Kami harus ketemu dengan guru. Apalagi anak-anak saya yang di agama saudara. Mereka kepingin memeluk saya. Karena kenapa? Mereka tahu transfer kasih itu ada pada mereka. Google enggak bisa berikan kasih sama kita. Betul? Google itu enggak bisa memberikan teladan pada kita. Kehidupan saudara dan saya, ketika ada Tuhan, ada kasih di dalamnya. Kita bisa berdampak kepada orang lain. Anak-anak itu merasakan bahwa kalau kita belajar lewat Google, lewat medsos ini memang baik. Tapi ada lebih baik lagi kalau kita belajar bersama dengan guru. Bisa interaksi dengan guru, bisa merasakan guru sangat mengasihi murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tetapkan dalam hatimu, Tuhan tidak boleh tergantikan. Banyak kan pujian itu ya, Tuhan tidak boleh tergantikan. Tuhan harus yang paling utama dalam hidup ini. Sesibuk apapun saudara dan saya, ingat Tuhan harus yang paling utama. Saya mensupport jemaat Tuhan di tempat saya yang kadangkala mereka agak abai di dalam berdoa. Saya kasih contoh saudara, saya pelayanan kadangkala 7-8 jam nyetir sendiri. Itu sekali berangkat. Bagaimana tidak 7-8 jam saudara? Dari Tuban sampai Jember, dari Tuban sampai Banyuwangi, dari Tuban sampai Bondowoso. Itu kurang lebih 7-8 jam saudara. Saya nyetir sendiri, khotbah pagi, siang, malam. Setelah khotbah saya pulang. Sampai di rumah itu sudah jam 3, jam 4 pagi. Secara manusia bisa sombong di hadapan Tuhan. Tuhan, iku mau kan kita sudah melayani Tuhan. Khotbah wis peng telu. Kan sudah cukup itu. Saya tidak puas dengan itu saudara. Karena saya tahu yang namanya Tuhan itu dibutuhkan dalam setiap saat. Dalam setiap sesi hidup ini. Jangan kira kalau kita sudah melayani hari ini, sepanjang hari kita sudah melayani, udah cukup. Udah, setiap saat kita butuh Tuhan. Artinya Tuhan itu harus menjadi utama dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam hidup ini. Sama seperti yang Yeremia katakan. Tuhan itu adalah bagian dalam hidup. Persoalan kesulitan boleh datang, tetapi Dia adalah bagian yang utama dalam hidup ini. Dengan demikian, saudara, apapun yang menimpa dalam hidup ini, kita akan tetap bersuka cita karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang mendorong kita untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang terakhir, bagian yang ketiga, dari teks ini saudara, apa yang membuat Yeremia tetap menaruh harap kepada Tuhan? Yang ketiga, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25, di sana menunjukkan bahwa Tuhan pribadi yang dapat diandalkan. Coba saudara lihat lagi dalam ayat 24 dan ayat yang ke-25 tadi. Kita baca 2-3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia.
Saudara, biar ini saudara bawa pulang ketika saudara akan pulang dari tempat ini. Ingat, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan itu satu-satunya menjadi andalan dalam hidup kita. 24 tahun saya bersama dengan istri melayani di pekerjaan Tuhan yang saya layani sekarang, saudara. Kami sudah mengalami begitu banyak situasi. Satu hal yang kami tetap percaya, Tuhan itu dapat diandalkan. Sedikit kesaksian, saudara. Gereja di tempat kami layani itu luas arealnya itu, luas tanahnya itu 1000 meter. 20, 50, jadi 1000 meter. Depan gereja itu masih sangat luas. Lalu karena waktu itu belum ada pagar, saudara. Sementara di belakang gereja ada yang jualan toa. Saudara tahu toa? Tahu ya? Itu loh yang enak-enak diminum itu. Nah, saudara tahu ketika orang mau minum toa, itu mereka dengan sengaja parkir di depan gereja sampai ketutup. Saya tinggalnya di belakang, jadi harus dari sebelah timurnya gereja sampai di belakang di pastorinya. Sama seperti ini, saya lewat dari sebelahnya itu. Kadang-kala sudah penuh seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ketutup. Kadang istri sementara bersih-bersih rumput, tiba-tiba mobil parkir tanpa pamit, langsung parkir di situ, saudara. Nah, ini menjadi keluh kesah kami sebagai hamba Tuhan. Bertahun-tahun kami bilang sama Tuhan, Tuhan, hatinya ini loh, rasa-rasanya sakitnya di sini. Kenapa? Melihat seperti itu keadaannya. Mereka tanpa hormat, tanpa izin. Mereka masuk parkir dan kami susah untuk keluar. Kami berdoa, kami bergumul bertahun-tahun, saudara. Puji Tuhan, Tuhan itu tetap baik. Pandemi kemarin orang sibuk dengan sakit, orang sibuk karena nggak ada penghasilan. Justru kami bangun pagar kurang lebih 100 juta. Di musim pandemi, saudara. Sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu yang secara manusia tidak mungkin. Teman-teman hamba Tuhan berkata begini, Pak Yapet itu kok seperti itu? Saya bilang Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hebat. Dia bahkan tidak tergerus oleh situasi apapun. Mau pandemi, mau apa saja. Kalau sudah saatnya dia memberkati, dia pasti bisa memberkati. Saudara, saya nggak tahu saudara datang ke sini bagaimana keadaan saudara. Tapi jika sudah saatnya dia mau tolong saudara, dengar baik-baik, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menolong saudara karena dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Dia adalah Allah melampaui segala-galanya yang ada di dunia ini. Dia lebih besar dari segalanya. Sebab itu sampai dengan hari ini pun, ketika kami mengalami persoalan dalam hidup, dalam pelayanan, kami tetap mengandalkan Dia yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, kuasanya, kasihnya tetap sama. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saya boleh minta lagu ya? Musim akan selalu berganti. Mari saudara bisa bangkit berdiri, mungkin pemusiknya mana ini? Mana ini anak ganteng ini, mana ini? Naik satu mas. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur musim akan selalu Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa musim dalam hidup ini acap kali berganti? Tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Aku, saudara dan saya mau tetap percaya, meyakini bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang konsisten dengan setiap janji-Nya. Oh, kami yakin ya Tuhan, Engkau pelihara karena kasih-Nya. Oh, selalu menolongku, yang mengenyangkan dan pelihara seumur. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongmu. Haleluya, haleluya. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, selalu
yang mengenyangkan dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian dan hormat. Saudara boleh tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Saudara ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang dalam beban berat, jiwamu tertekan. Pujian ini dengan jelas berkata bahwa sehelai rambut di kepala pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya apa saudara? Semua hidup kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Sebab itu tidak ada yang harus kita takuti dalam hidup. Tidak ada yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini. Dia Allah yang menjaga. Dia Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Dia tahu persis sampai sekecil apapun persoalanmu yang engkau hadapi hari ini. Kepada manusia mungkin saudara dan saya bisa sembunyi. Atau mungkin selaku hamba Tuhan kami tidak bisa memahami persoalan apa yang sedang engkau hadapi. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia tahu. Dia tahu. Dia bahkan memahami engkau. Dia memahami ketidakmampuan kita. Dia memahami ketidakberdayaan saudara dan saya. Hari ini satu hal yang Dia minta. Buat Tuhan bagian yang tidak tergantikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Seperti Nabi Yeremia alami, sekalipun dalam tekanan, dalam himpitan, dalam persoalan yang begitu berat atas hidupnya Tuhan. Tetapi dia masih menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan adalah bagianku. Tuhan yang terutama dalam hidupku. Bahkan Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang ada di dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan rambut di kepala kami pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan urapi lebih hari lebih heran lagi. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Berkati dalam penggembalaannya di GBPS Tuban, Tuhan campur tangan. Berkati rumah tangganya, berkati istri anak-anaknya, berkati setiap jemaat yang digembalakannya. Tuhan yang berkati mereka. Juga kami semua yang sudah hadir mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa harapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan menjawab dengan cara-Mu yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yafet kita yang sudah melayani kami, melayani jemaat Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati. Satu pengumuman buat kita semuanya bahwa besok hari Kamis adalah Kamis keempat. Kita akan ada doa malam di tempat ini jam 7 sampai dengan selesainya. Bapak Ibu Saudara, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, mari bergabung bersama kami untuk berdoa, untuk sehati, sepikir, bergandengan tangan, berdoa bersama. Besok Kamis jam 7 sampai dengan selesainya. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Yafet kita yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Kami ajak Bapak Ibu saudara berdiri. Kita akan kembali datang pada Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi, terpujilah namamu. Sekali lagi, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Usainya ibadah ini hamba-Mu naikkan
panjatkan syukur. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Sebab itu sebelum jemaat-Mu pulang ke rumah masing-masing, hamba-Mu berdoa, Tuhan kiranya menyertai mereka. Yang datang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan kembali. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan kembali. Tuhan menghantar mereka ke padang rumput yang hijau. Tuhan memagari mereka dengan pasukan malaikat surgawi. Tuhan buat setiap yang dikelola dengan kedua belah tangannya berhasil. Supaya melaluinya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan telah menuntun mereka datang ke tempat ini. Tuhan juga menyertai mereka saat mereka pulang ke rumah masing-masing. Berjalan kaki, berkendaraan, semua dalam penghantarannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Worship leader, singer, pemain musik, multimedia, asyir, pendoa, core, semuanya tanpa terkecuali Tuhan urapi mereka. Pakai mereka lebih dahsyat, menjadi instrumen yang berharga untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadakan tanganmu dengan percaya. Pulanglah dan terimalah dengan percaya berkat kasih karunia, anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus, turun dengan limpah, menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, selamat pulang, Tuhan berkati.